silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sebelum berangkat bertemu sama orang tuanya? Bertemu, Pak. Bertemu. Maaf anak-anak, orang tuanya masih ada kedua-duanya? Alhamdulillah masih, Pak. Alhamdulillah. Bapak tidak ada lagi satu. Bersyukur. Sama kita, Pak. Bersyukur berarti itu ya anak-anak masih memiliki kedua orang tua. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Bapak ada satu bait lagu. Nampak anak-anak di layar? Nampak, Pak. Sekarang Bapak minta kepada Ananda Ainul untuk menyanyikan sebuah lagu ini. Kepada anak-anak kami persilakan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terima kasih. Mantap sekali. Menghibur, tetapi lagunya menghibur, maknanya begitu dalam untuk kita ketahui. Sebelum Bapak menyampaikan judul materi pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu siapa-siapa yang tidak hadir, yang izin, yang sakit pada hari ini. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Oh ya, alhamdulillah hadir semuanya. Lagu tadi yang dinyanyikan oleh Ananda Ainul tadi, ada enggak yang tahu apa maksud daripada lagu tersebut? Tentang kematian, Pak. Tentang kematian. Berarti kalau ada orang yang mati, yang harus kita lakukan adalah menyelenggarakan jenazah. Nah, pada hari ini materi kita yaitu berjudul tentang penyelenggaraan jenazah sesuai anjuran syariat Islam. Dan kompetensi dasarnya yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar, menganalisis tata cara mengapani jenazah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan yang perlu kita ketahui secara bersama, yaitu kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama Bapak minta kepada Mujazi. Ya, Pak. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kewajiban kita adalah memandikan jenazah, Pak. Bagus. Yang kedua, Nur Jayanti. Gambar yang kedua, kita mengkafani jenazah, Pak. Mengkafani jenazah, iya, bagus sekali. Padahal Bapak tidak mengasih urutannya. Anak-anak ini berarti sebelumnya sudah mengetahui ya, urutan yang harus. Ya, Pak. Sudah pernah menengok orang meninggal, melihat orang meninggal di kampung.
Dan yang ketiga Bapak minta kepada Mustingana. Apa yang ketiga Mustingana? Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Kira-kira dari gambar yang menyolatkan jenazah itu posisinya sholat jenazah laki-laki atau perempuan tuh? Kira-kira. Laki-laki. Laki-laki. Kalau laki-laki disolatkan antara yaitu leher ya. Kira-kira posisinya Ya, leher. Pak. Ya. Dan yang keempat gambarnya apa itu Intan? Menguburkan jenazah, Pak. Menguburkan jenazah. Hati-hati ya Intan, Ya. jangan masuk dalam kuburan itu bahaya. Pak, takut, Pak. Takut ya. Nah. Pak. Ya, betul sekali. Yaitu kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama. Jika ada orang baru meninggal, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Umpamanya nih Bapak kasih contoh dulu ya. Seandainya ada orang tua kita meninggal, ini hanya sekedar contoh ya. Jangan kalau seandainya ada orang tua kita yang telah meninggal, Bapak tidak niat untuk menyinggung perasaan anak-anak semua ya. Sekarang ada orang tua kita meninggal, malam hari dia mau ke WC, tetapi di dalam WC ajalnya sampai meninggal dia di dalam WC. Keluarga dalam keadaan tidur tidak ada yang tahu satupun. Ketika hendak sholat subuh, barulah ada anaknya mau ke WC, terlihatlah orang tuanya dalam keadaan kaku. Orang tuanya dalam keadaan kaku. Ketika melihat orang tua dalam keadaan kaku tersebut, apa yang harus kita lakukan dahulu? Ada yang tahu? Mengangkatnya keluar. Diangkat keluar dari kamar mandi. Mengangkat keluar dari kamar mandi. Pintar sekali. Sepertinya ada suara Nurjayanti, Mujazi, Intan tadi yang menjawab ya. Ya, Pak. Terima kasih. Apalagi yang bisa kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal tersebut? Memejamkan matanya, Pak. Memejamkan mata. Lipat tangannya, Pak. Iya, memejamkan mata, melipat tangan. Ada lagi? Menutupnya, Pak, dengan kain, jenazah Pak. dengan kain. Oh, menutup dengan kain kah? Menutup dia dengan kain. Bukan kain kapan. Boleh. Ya, Yang penting kain panjang. kain panjang. Yang penting dia seluruh tubuhnya tertutup dengan kain tersebut. Apakah kainnya 1 atau 2 juga boleh. Nah, yang harus kita lakukan. Nah, ini ada doa saat memejamkan mata mayat. Nah, siapa yang bisa baca? Intan bisa baca, Intan? Mana, Pak? Itu. Bisa, Pak. Bisa. Silakan baca Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil fulan warfa' darajah fil mahdin wahlufhu fi aqibaihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsa lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Artinya ya, Pak? Boleh. Ya Allah, ampunilah Fulan, disebutkan namanya, angkatlah derajatnya bersama-sama orang yang mendapatkan petunjuk. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak turunannya. Peliharalah mereka, ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan penguasa alam, luaskan baginya dalam kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya. Ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Intan. Nah, ini doa ketika dilihat ada orang yang matanya terbelalak nanti boleh dibacakan doa ini. Ataupun dilakukan walaupun mata mayatnya tidak terbelalak, boleh juga dibacakan doa ini. Supaya mayat ini mendapatkan doa dari kita. Amin.
Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih jauh, untuk pembelajaran selanjutnya nanti terhadap materi tentang penyelenggaraan jenazah, Bapak akan membagi kelompok. Yaitu pembagian kelompok ini terbagi kepada kedua kelompok. Karena materinya yang akan kita bahas hanya 2 pada hari ini. Yaitu yang pertama tentang memandikan jenazah dan yang kedua mengkafani jenazah. Kelompok 1 yaitu Nurjayanti. Nurjayanti ada? Ada, Pak. Ainul Aziza ada? Ada, Pak. Mustingana ada? Ada. Ada ya. Pilih tempat, berkumpul di sana, siap-siap untuk mendapatkan materinya. Dan kelompok 2 yaitu tentang mengkafani jenazah, yaitu Mujazi. Ada Mujazi? Hadir, Pak. Intan, ada Intan? Hadir, Pak. Mardiati? Oh, Kamar Mardiati. mandi tadi, Pak. Oh, kamar mandi dah. Nanti kasih tahu aja kalau dia masuk, bawa dia ya Mujazi sama Intan satu kelompok. Ya, Iya, Pak. 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 Untuk membahas materi ini, Bapak kasih waktu selama 20 menit. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak. Cukup. Ya, silakan lakukan diskusi. Boleh menggunakan buku ataupun HP. Yang penting informasi tentang memandikan, tentang mengkafani ditemukan. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Setelah diskusinya selesai, kita presentasikan nanti. Ya, Pak. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Oke. Kelompok 1 sudah siap. Siapa yang mewakili ini? Pertama dulu. Saya, Pak. Oke, Nurjayanti silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memperhasilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah. 1, tempat mandi. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, sabun mandi. 4, sarung tangan. 5, sedikit kapas. 6, air kapur barus. 7, handuk. Ya, Baik, Pak, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurjayanti. Apakah masih ada? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya akan membacakan tentang tata cara memandikan jenazah, Pak. Silakan. Pertama, jenazah dibaringkan dahulu. Kedua, diperintahkan menutupi mayat agar tidak terlihat auratnya. Ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata. Bagus. Masih ada kelompok 1 yang ingin menyampaikan? Masih, Pak. Ya, silakan Mustingana. Baiklah, saya akan membacakan lanjutannya, yaitu bersihkan gigi, membersihkan lubang hidung, membersihkan lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. 2, membersihkan kotoran dan najis. 3, mandi 9. 4, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan sholat. 5, terakhir disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sekian, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Padahal begitu banyak informasi yang ada di buku maupun di internet. Ternyata anak kelompok 1 Nurjayanti, Ainul Aziza dan Mustingana ini bisa memilih mana yang penting tentang memandikan jenazah. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi benar sekali. Ini dia yang harus, ini ada gambar, dan gambar ini adalah orang yang memandikan jenazah. Gambar 1 yaitu jenazah dimandikan hendaknya memakai tempat. Jangan letakkan jenazah di lantai
atau jenazahnya tidak diperlakukan dengan sebaik mungkin. Nah, perlakukanlah jenazah itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau seandainya kita sayang dengan diri kita, maka juga sayanglah terhadap jenazah. Itu yang pertama yang harus Bapak kasih tahu. Ini yang kedua, ini ada gambar orang yang hendak mengeluarkan kotoran jenazah. Sebelum memandikan jenazah, hendaknya orang yang memandikan jenazah itu mengeluarkan kotorannya dengan cara menekan perut. Jangan terlalu kuat menekan perutnya, karena seandainya kita menekan perut sendiri itu sakit, begitu juga mayat. Dia akan seakan-akan dia juga akan merasakan rasa sakit tersebut. Nah, dan gambar yang terakhir, angkat punggung mayat dan tekan perutnya perlahan-lahan. Ingat itu anak-anak. Jangan kasar terhadap mayat. Kasihan dia mayat. Setelah diangkat dan ditekan perutnya dan dimiringkan, itu adalah yang memandikan, mengambil atau membuang kotorannya. Dan yang ketiga, yaitu yang memandikan, membuang, mencuci kotorannya tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah dilakukan dengan cara, ada 3 macam air, yaitu air kapur barus, air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan, dan air harum-haruman yang biasanya orang-orang kampung kita menggunakannya dengan cara daun bidarah. Dan ini adalah niat untuk memandikan jenazah, yaitu niat memandikan jenazah laki-laki. Yang pertama, nawaitu ghusla lihazal mayiti lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk memandikan jenazah laki-laki. Dan lapas niat untuk memandikan jenazah perempuan, nawaitu ghusla lihazhil mayitati lillahi ta'ala. Nah, dan lapas niat untuk mewudukan jenazah laki-laki, nawaitul wudu'a lihazal mayiti lillahi ta'ala. Dan lapas niat untuk mewudukan jenazah perempuan, nawaitul wudu'a lihazal mayiti lillahi ta'ala. Sampai di sini, apakah Anda paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita lanjut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang pertama? Saya Pak, Intan Pak. Nah, silakan Intan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Siapkan tali pengikat kafan secukupnya dan letakkan secara vertikal di bawah kain kafan lapisan pertama. Yang kedua, dibentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah sesuai dengan ukuran jenazah. Yang ketiga, diberi wangi-wangian pada kain kafan lapisan pertama. Yang keempat, lakukan hal yang sama pada kain kafan lapisan kedua dan yang ketiga. Yang kelima, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga. Yang keenam, tutup dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, lakukan hingga ke kain kafan pertama. 8, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan sebanyak 5 atau 7. Demikian Pak, jawaban dari kelompok 2. Bagus sekali. Masih ada yang ingin menyampaikan? Oke, barangkali cukup Pak Dep ya. Ya Pak. Satu aja tanya saya, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa? Kalau untuk melakukan evaluasi Pak, kalau menurut saya, yaitu saya bertanya kepada siswa apakah dia pernah mengikuti penyelenggaraan jenazah di kampung. Nah, itu salah satu yang saya tanya Pak kepada siswa. Kalau seandainya dia bertanya,
kalau seandainya dia menjawab pernah, Pak, saya bertanya lagi, mayat siapa? Nah, itu mungkin salah satu bentuk evaluasi yang saya lakukan, Pak. Instrumen sikap, Pak, yaitu Sikap ada ilmiah ya, sikap ilmiah. sikap ilmiah ya, Pak. Tapi kalau yang saya buat ini, Pak, yaitu tentang apakah kalian menyadari bahwa segala sesuatu yang hidup pasti mati. Nanti di situ ada selalu, ada sering, ada jarang, ada tidak pernah. Nanti dikasih skornya, Pak. Nah, di sini saya buat, Pak, 5 buah pertanyaan, Pak. Di dalam RPP saya, Pak. Itu yang saya ketahui, Pak.